sedemikian mungkin sehingga profit itu ketemu duitnya. Gitu. Tapi kalau enggak dikelola dia sedemikian mungkin, dia profit tapi duitnya enggak ketemu. Ya, duitnya enggak kelihatan. Begitu. Oke. Lalu investasi ya tuntas berikutnya ya. Yuk lanjut. Ini apa namanya? Aku Yuk, sambil rekam. finansial literasi. Bisa ya? Ini ya. Balik, ini sudah pernah didengar berkali-kali. Dia bukan berbicara tentang teori accounting, Digeser. tapi betul-betul memahami bahasa-bahasa dalam bisnis, memahami ritme duit keluar masuk, memahami pola bagaimana uang itu datang, ya kan? Bagaimana memperbesar uang datang, bagaimana memperkecil uang keluar, kan gitu. Perbesar yang datang, perkecil yang keluar, sehingga sisanya ada, ya kan? Tapi kalau besar datang, besar keluar, kita punya apa? Nggak punya apa-apa, dia numpang lewat doang, gitu, ya kan? Dia numpang lewat doang. Nah, jadi bagaimana memperbesar yang masuk, menahan yang keluar. Tapi menahan yang keluar nggak asal tahan kan? Asal tahannya nggak gerak juga dong, gitu ya. Asal tahan nggak gerak juga, bisa frustasi tim kita dibikinnya kan? Iya, bisa frustasi tim kita dibikinnya. Ya, oke, lanjut. Nah, balik ya. Setiap permainan itu ada bahasanya. Lanjut mas, ini nggak perlu diinikan. Lanjut aja. Oke, lanjut. Ya, artinya dalam setiap permainan, ya sini mas lanjut. Dalam setiap permainan, permainan itu akan asyik kalau rule of the game-nya jelas. Ya kan? Kita nonton bola asik karena ada wasitnya yang tegas. Saat wasitnya nggak tegas, ada juga TV itu mau dilempar sama kita gitu kan? Nah, begitu juga dalam bisnis kita. Gitu. Jadi orang datang dan pergi dalam bisnis kita nggak semata-mata kadang-kadang persoalan gaji, tapi persoalan kenyamanan dia ada apa enggak dengan kita, hope-nya dia ada apa enggak dengan kita, kita wasit yang keren atau enggak di mata dia, gitu, ya kan? Kalau kita itu dan leader yang keren di mata dia, begitu asyik di mata dia, dia nggak akan pergi-pergi dari kita. Gitu, ya kan? Tapi kalau kita, datang kita langsung mengkeret dia gitu kan? Datang dia langsung panas suasananya buat dia. Ya, nggak nyaman dia dengan kita. Ya kan? Jadi kalau pas dengan karyawan itu kan bahasanya cuma satu Bapak Ibu, nyamankan hatinya, amankan dapurnya. Ya kan? Nyamankan hatinya, amankan dapurnya. Nah, jadi kesetiaan karyawan tidak semata-mata karena uang, gitu. Kalau kita aturannya berdasarkan mood kita, ya 3 orang. Hari ini dia boleh, besok marah gitu. Kemarin nggak apa-apa kok hari ini jadi persoalan. Ya. Bukan karena dia persoalan, karena mood kita lagi nggak bagus. Siapa yang nyaman bekerja dalam suasana seperti itu? Ya. Oke, lanjut. Jadi permainan kita adalah bisnis, maka bahasa kita adalah bahasa bisnis. Oke? Mari mas. Ya. Jadi bukan bicara akuntingnya, tapi bagaimana pengelolaan keuangannya, bagaimana mengelola, gitu ya, bagaimana merubah aset menjadi sales, penjualan, gitu kan? Artinya kan tepat barangnya, tepat apa yang mau kita jual, jelas target pasarnya, jelas gap yang akan diisinya, gitu kan? Terjadilah sales, ya.
setelah sales ini terjadi, ada profit nggak nih? Bagaimana meningkatkan profit? Ya, tekan proses produksi, tekan bahan baku, cari bahan baku yang lebih murah, cari pola, cari sistem, gitu kan? Nah, setelah profit dapat, selesai, belum kan? Harus bisa menjadi cash, gitu. Berarti biaya-biaya mana yang perlu, mana yang tidak perlu, ya? Oke, siap. Lanjut. Oke, jadi kadang-kadang kita suka bingung memahami antara aset ini yang mana sih yang aset, investasi ini mana sih yang bisa kita lakukan, gitu kan? Bisnisnya kue, yang dijadikan aset tanah, ya kan? Yang dijadikan aset ruko, ya kan? Saat butuh uang, ribut, sekolahkan dulu itu ruko, ya kan? Tambah biaya, ya. Oke, jadi mana yang aset, ya balik kita, nanti kita lihat, ya. Lanjut dulu. Oke, iya. Jadi kadang-kadang kita ibarat orang mau menerbangkan pesawat, gitu kan? Kita datang ke kokpit, kita tanya sama pilotnya, ini apa Pak? Ini menandakan apa Pak? Nggak tahu saya, kata pilotnya. Sanggup naik pesawat? Nah, jangan-jangan kita pun begitu dalam menjalankan bisnis kita. Kita tidak memahami setiap dashboard. Kita tidak memahami tentang neraca. Kita tidak memahami tentang cash flow. Kita tidak memahami tentang laba rugi. Nah, ya. Jadi, oke, lanjut. Jadi fakta-fakta yang ada, Bapak Ibu, belum mencatat seluruh transaksi, bahkan tidak mencatat sama sekali, ya kan? Kadang-kadang uang sampah di toko kasih nyok, gitu kan? Orang upah angkat kasih, gitu kan? Ambil, nggak tercatat, ya, nggak tercatat. Nah, kemudian terpisahnya keuangan rumah tangga dengan keuangan usaha, berani menggaji diri sendiri, ya. Nah, hanya mencatat kas masuk dan kas keluar. Sudah ada yang mencatat persediaan bahan baku dan produk jadi, mencatat dengan versi SKD istilahnya, ya. Kemudian bukan bentuk yang terstruktur sehingga kita pun membacanya susah. Oke, lanjut. Oke, 1001 alasan yang biasa muncul adalah kita kan masih kecil, gitu kan? Belum perlu dicatat lah, ingat kok, gitu kan? Nah, hanya buang waktu dan tenaga, gitu. Tidak banyak manfaatnya. Kadang-kadang kan kita berpikirnya menjual, gitu ya. Nah, kita lupa tuh. Menjual itu kan ibaratnya orang menendang bola ke gawang kawan, gitu ya. Gol nih, tapi yang kebobolan ini, yang kitanya kebobolan, itu kurang kita jaga, kita sibuk, ya, kita sibuk aja mengejar omset, ya. Tapi kita tidak menjaga gawangnya, kita tidak menjaga uang yang sudah masuk itu, sehingga uang yang masuk itu cuma angka yang tercatat, nggak ketemu duit, ya. Nah, itu yang sering sekali terjadi sama kita, ya. Nah, kita lebih fokus pada kegiatan produksi, ya, dan rutinitas. Terbatas pengetahuan tentang cara melakukan, ketakutan, banyak juga yang takut. Bahkan di Bukit Tinggi tuh ada yang takut ngelihat
piutangnya. Ya piutang takut coba, gimana mau nagihnya, gitu kan? Nah, jadi angel investor dia, ya, jadi angel investor dia. Nah, oke, itu alasan-alasan yang sering muncul. Ya lanjut. Semua orang bisa memulai, tapi sedikit orang yang bisa bertahan. Mulai gitu. Hari ini coba bisnis ini gitu. Beberapa bulan atau beberapa tahun berikut kita ketemu bisnisnya udah beda lagi, gitu kan? Ketemu lagi bisnisnya udah beda lagi, ketemu lagi bisnisnya udah beda lagi, gitu ya. Nah, mau mulai, gitu. Ya. Oke. Ya, lanjut. Oh iya, saya orangnya bergerak terus begini Bapak Ibu. Saya nggak bisa diem, ya. Jadi kalau saya disuruh duduk, nggak bisa ngomong apa-apa nih. Saya kinestetik sejati. Jadi warawiri begini deh, ya. Dan disuruh bergerak begini sampai jam 12 malam, ayo tahan-tahanan kita. Tapi disuruh duduk, waduh. Ya, jadi kalau saya belajar, saya duduk pasti paling depan gitu. Tapi sibuk sendiri, nyari ini, nyari itu. Oke, lanjut. Jadi ada 3 scoreboard kita, balik dulu Mas. Nah, jadi ibaratnya tadi di kokpitnya pesawat kita punya 3 scoreboard. Yang pertama adalah balance sheet. Ya, balance sheet. Oke, lanjut. Nah, balance sheet pada dasarnya bicara aset yang kita maksud adalah ada uang cash, ada piutang dagang, ada biaya yang dibayar di muka, ada perlengkapan, persediaan, perabotan dan lain-lain, lalu ada liability, ya. Nah, ada owner equity. Setiap yang terjadi di sini, gitu ya, pasti mengurangi laba. Ya, setiap yang terjadi di sini mengurangi laba. Nah, kalau kita ingat lagi cerita si Potayo, apa yang kita dapatkan? Insight dari Potayo, ya kan? Potayo itu kan berbicara tentang apa terjadi di belakang, ya kan? Itu kan berbicara tentang karakter seorang pengusaha, ya kan? Di mana uang itu akhirnya hilang, ya? Dia usahanya adalah Potayo, bicara hanya segelas-gelas pop mie, begitu ya? Hanya bicara beberapa gelas pop mie. Apa kepentingannya gondola? Apa kepentingannya gudang? Apa kepentingannya ngecat gudang? Nggak ada kepentingannya. Dilihat dari aset yang akan dia lindungi, gitu kan? Apa kepentingannya beli tanah? Cuma beberapa biji barangnya, ya kan? Di pojokan rumah aja itu taruhnya, ya kan? Nah, kadang-kadang kita seperti itu dalam berbisnis, ingin kelihatan keren, ya kan? Ingin kelihatan keren, nggak ada worth it-nya dengan bisnisnya, tidak ada hubungannya dalam peningkatan asetnya, ya. Sering kita lakukan hal-hal konyol seperti ini, gitu ya? Ya, pernah dengar kan istilah konyol? Ya, apa itu konyol? Ya, kata Pak Happy, konyol itu melakukan kebodohan dengan semangat. Ya, jadi konyol itu melakukan kebodohan dengan semangat. Oke, siap ya? Ini kan kelihatan lihat nih. Tergantung apa yang kita perjualbelikan kan.
seberapa kendaraan, seberapa mesin, ukuran mesin seberapa. Seperti ada teman kami, dia dagang roti. Oke, kapasitas rotinya itu baru 1/5 dari kapasitas mesin yang dia beli. For what? Ya kan? Iya, mumpung lagi diskon. Nah, lo. Ya kan? Listriknya? Maintenance-nya? Kapasitas kita 25 kilo. Ngapain beli yang 150 kilo? Ya kan? Nah, hal-hal seperti ini. Ya, hal-hal seperti ini kita lakukan dia sesuai kebutuhan kita. Kenapa? Duit yang ditaruh ke situ tuh kan duit gitu. Yang nanti dia tidurnya kelamaan. Ya kan? Tidurnya kelamaan. Tapi kan nanti kita akan pesan. Iya. Tapi apa iya sekarang? Ya kan? Sama. Seperti misalkan kita beli bahan, beli barang. Oh, yaudah kita beli banyak, nanti ada cashbacknya, ya kan? Nanti ada bonusnya, nanti ada kemampuan jual kita 10 sebulan. Kok kita beli 60? Nah, bonus 5 gitu kan? Ini duit 6 bulan. Tergoda dengan bonus 5. Ya, jadi ini jebakan-jebakan Batman yang mengganggu cash flow kita. Ya kan? Akhirnya kita habis. Ya kan? Numpuk di barang. Kan salah satu ilmunya finansial literasi adalah perpendek umur inventory. Ya kan? Perpendek umur inventory. Ya. Jadi bukan banyak-banyakan barang di gudang, Bapak Ibu. Bukan banyak-banyakan barang yang dipajang. Tapi berapa kemampuan jual dalam 1 bulan? Ya. Kalau kemampuan jual dalam 1 bulan, berapa idealnya kita simpan? Ya maksimal kan cuma 2 kalinya. Itu udah maksimal banget. Gitu. Jangan sampai kita simpan 4 kalinya. Ya siapa tahu. Sell it before you build it. Ya kan? Sell it before you build it. Bisa jadi kalau misalkan dia cepat, artinya ya jalin hubungan dengan sesama rekan yang punya bisnis yang sama. Gitu kan? Bisa jadi tidak dapat untung. Gitu. Bisa jadi tidak dapat untung, akan tetapi tidak ada uang yang harus tidur lama. Ya, jadi kita harus mengendalikan kegreedian kita, ya, keserakahan kita. Kita harus kendalikan rasa gitu kan? Itu kita harus kendalikan. Kalau ini besar untuk kita, iya betul ya. Tapi seberapa ilmu pemasaran kita sehingga mampu menaikkan penjualan kita 6 kali lipat? Kan ini juga pertanyaan. Oke, jadi itu cara kita menjaga cash flow. Ya kan? Nah, ini juga jebakan nih Bapak Ibu. Dia nganterin cuma 2 kali sepekan. Kan dia beli mobil. Tapi kan kalau enggak kita sewa. Ya enggak apa-apa sewa, berbagi dengan orang lain. 2 kali sepekan. Ya kan? 2 kali sepekan dia cuma nganter, harus beli mobil.
kredit lagi. Ya kan? Nah, hanya karena sayang kan kalau kita sewa gitu kan. Nah, ini. Ya, jadi lihat kekerapannya berapa. Gitu. Berapa kekerapannya? Saya di lembaga ya, di pendidikan juga seperti itu. Kan permintaannya, Bu, belilah mobil yang agak besar biar pada saat anak-anak pergi lomba kita nggak sewa. Saya tanya, berapa kali sepekan pergi lomba? Gitu ya. Ya kadang sekali gitu. Ya kan? Kadang enggak, ya kan? Beli mobil perlu tempatnya. Ya kan? Lalu kalau semi bus SIM-nya beda. Oke, perlu perawatannya. Ada pajaknya. Ya kan? Kalau dihitung-hitung setahun pengeluaran itu, ya tetap lebih menang kita sewa. Cuman nggak keren, nggak ada labelnya, nggak kelihatan itu punya kita, gitu. Ya, nah, ini yang sering menggoda kita. Ingin terlihat keren, gitu. Ya, ingin terlihat keren. Nah, oke. Jadi Bapak Ibu, termasuk juga bicara bangunan, gitu. Ya, dia usahanya cuma sepojok kecil, malah beli ruko, ya kan? Lantai 2, lantai 3 nganggur, gitu. Pada ngapain? Mau kaya atau mau kelihatan kaya? Ya. Di clear, gitu ya. Oke, dideklarkan. Nah, apakah harus selalu kita bersikap seperti itu? Tidak. Makanya satu persoalan, satu jurus ataupun ya satu jurus itu tidak berlaku untuk seluruh persoalan. Contoh, kita kelebihan cash nih, cash kita banyak. Lalu ada yang sedang promo, boleh kita ambil nggak? Ya boleh, gitu. Artinya dia sesuai dengan konteksnya, ya kan? Tapi tetap ukur kemampuan jualnya berapa. Kalau kemampuan jualnya tidak sampai 50 piece misalkan, ya, pastinya barang itu akan tidur. Apalagi kalau ada expirednya pula, ya kan? Ada expirednya pula, gitu kan? Ada pergeseran mode udah. Oh, ini udah kelewat modelnya, gitu kan? Ya, itu Bapak Ibu. Oke, ya lanjut. Jadi pemahaman kita terakhir ada di sini deh. Begitukah? Yang mana ini? Ya. Oke. Kemudian laporan laba rugi. Ya, laporan laba rugi. Laba itu pendapatan dikurangi biaya. Berarti bagaimana kita meningkatkan pendapatan dan menekan biaya. Ya, bagaimana kemampuan kita meningkatkan sales dan menekan biaya. Oke. Hari ini kan IIBF itu ada mengelola ataupun melakukan perbaikan di Zoya ya. Nah, kebetulan saya diberikan ini untuk Zoya Padang. Ini kekonyolannya luar biasa Bapak Ibu, gitu. Mereka diskon 80%, diskon 70%, buy one get one, gitu. Omset ada, tapi kita
Jadi barang ditumpuk sebanyak mungkin gitu kan. Habis itu nggak terjual, sales 80%, 70%, buy one get one. Itu bukan cara bermainnya IBF. Ya, kayak kita kelola itu aset, atur berapa barang yang boleh datang. Kan lebih baik bilang habis daripada barang numpuk, ya kan? Asal tidak sering bilang habis. Kalau sering bilang habis, berarti pengelolaan inventorinya lemah, ya kan? Kan pengelolaan inventory ini harus kuat, ya kan? Stock of name-nya harus bagus, sehingga kita tahu kapan ini harus ditambah, ya. Jadi ada journey produk itu harus clear sama kita, gitu, ya. Itu Bapak Ibu. Jadi kalau dilihat yang begini-begini, kira-kira ada nggak sih on the business itu? Ada nggak sih on the business itu? Bisnis jalan, bisnisnya jalan-jalan. Ada juga bisnisnya memang jalan duluan, bisnisnya ditinggalin. Jadi nggak ada, ya. On the business itu nggak ada Bapak Ibu, kecuali Bapak Ibu berlaku betul sebagai investor, gitu kan? Investor yang tidak pernah, yang tidak paham juga dikadalin aja kan? Ya. Oke, lanjut. Oke. Jadi Bapak Ibu, profit bukan sesuatu yang kita fokuskan, masih ada setelah profit, ya. Jadi yang tertulis di dalam laporan laba rugi bukan cash, dia belum bisa digunakan, dia belum bisa digunakan, dan tidak bisa karyawan kita dibayar pakai profit, ya kan? Nggak bisa sewa ruko pakai profit, nggak bisa bayar listrik pakai profit, ya, nggak bisa. Oke. Nah, scoreboard ketiga, arus cash, ya. Dicatat semua uang yang keluar dan uang yang masuk, ya, arus cash. Kata Pak Happy, selemah-lemahnya iman itu adalah mencatat uang masuk dan uang keluar. Itu selemah-lemahnya iman. Terus kalau nggak bisa juga Pak, ya udah balik saja jadi karyawan. Ya, jadi arus cash. Nah, arus cash kita kenal ada OCF, ada investing, ada financing. Nah, saya tidak akan bahas ini lebih detail, ya. Saya akan lebih bicara di sini. Nah, oke. Jadi Bapak Ibu, yang pertama, kalau bicara tentang balance sheet itu ya, di sini balance sheet, ini bicara aset, ini bicara liability, ini bicara owner equity, ya. Nah, di sini ada cash, ya. Di sini ada cash. Oke. Di sini ada laba. Nah, untuk bicara perbandingannya dengan
laba rugi, ya. Net profit, kan di sini ada sales ya, kalau bicara laba rugi ya, ada sales ya, ada sales, kemudian ada apa lagi? Ada COGS ya, ada COGS, berarti sales dikurangi dengan COGS, ini kita dapatkan profit. Benar? Kita dan keluarga dapatkan profit. Lalu untuk dari profit ke net profit keluar biaya-biaya, ya, dikurangi dengan biaya-biaya, ketemu net profit, ya, ketemu net profit. Net profit di sini, ya, atau laba di sini harus sama dengan net profit di sini. Ini salah satu ngecek bahwa keuangan kita benar. Oke, jadi di di laba rugi dengan yang dibalansir tiap akhir bulan itu harus sama nih. Laba di sini berapa? Laba di sini berapa? Net profit di sini berapa? Net profit di sini berapa? Harus sama. Harus sama. Oke. Nah, lalu arus kas. Ya, arus kas. Arus kas kan uang masuk, uang keluar. Ya, uang masuk berarti sales ya. Sales gitu kan? Kemudian biaya-biaya. Ya, biaya-biaya, uang-uang keluar. Ini ketemu total cash. Total cash. Total cash di sini harus sama dengan yang di sini. Ini cara ngeceknya. Itu cara ngecek. Maka yang paling aman memang gunakan prosentase sehingga nggak babaliut. Ya, tahu babaliut? Nggak bikin ruwet, gitu ya. Gunakan. Kalau ini betul-betul Bapak Ibu gunakan, kelihatan barang rusak, barang ini itu di mana dia kecolokannya, jadi bisa kita cari, jadi bisa kita telusuri, ya, bisa kita telusuri. Kan rumit banget Bu, iya, kalau belum dikerjakan, dipikirin mah rumit, dikerjakan mah nggak rumit. Nah, seringkali kan kita terjebak dari pikirin, ya. Kalau istilahnya orang Padang itu agak-agak, maksudnya rasa-rasa mau dikerjain, kan mau kerjain, dipikirin terus tapi nggak dikerjain, ya kan? Onde, gitu kan? Mah, gitu kan? Nggak pernah dikerjain. Pas ketemu lagi besok, itu lagi masih nggak pernah dikerjain. Padahal kalau dia sudah jadi habit kita, ya nggak bisa dinikmati gitu. Loh, oh gimana lagi? Oh milih jadi pengusaha, ya habitnya harus ngurusin duit. Kan pilihannya jadi pengusaha, ya kan? Pilihannya jadi pengusaha, ya kan? Kalau nggak kan kita nggak tahu mana jadinya. Pada saat kita nggak punya semua ini, di mana kita tahu? Waduh, kalau gitu ini yang harus kita tekan ini. Apa yang bisa kita kaji kalau nggak ada yang bisa kita lihat? Kita kan bisa kaji, boy. Berarti ini bahan baku kita kemahalan nih. Di mana kita bisa kaji kalau nggak ada laporannya? Ya kan? Kok bahan baku kita bulan ini tinggi, gitu kan? Kok barang masuk sekian? Kok duit yang ada sekian? Ya kan? Kalau kita jalan aja terus, nggak pernah ngecek
bahwa ternyata biasanya untuk bikin satu mangkok bakso itu cuma 2 kilo tepung. Sekarang kok sudah jadi 3 kilo tepung, kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Mana kita kontrol? Gitu kan? Kita nggak pernah kontrol. Ya, jadi hal-hal kecil terus menerus, ya habis juga kita Bapak Ibu, ya kan? Nggak punya apa-apa juga kita jadinya, ya. Kalau hal-hal kecil itu terus menerus, ya kan? Saya pernah, rumah saya tinggal Bapak Ibu, rumah saya tinggal, tiba-tiba saya harus bayar PAM 17 juta, gitu. Ternyata ada bocor tetes-tetes di bawah fondasi rumah, gitu. Ya kayak gitu kan yang terjadi dalam bisnis kita. Kayak gitu yang terjadi dalam bisnis kita. Ada tetesan-tetesan kecil yang kita tidak aware, yang kita tidak jaga, gitu. Tetesan kecil kalau netes terus habis juga. Ya, itu 3 tahun atau 4 tahun itu saya harus bayar 17 juta, gitu. Ya, nah, itu 3 tahun kejadian kayaknya, gitu. Oke, jadi tugas kita kan sebenarnya yang sangat utama tadi 3. Kemudian bagaimana ini terjadi ya? Bisnis dalam IBF kan terjadinya blueprint ini ya. Oke, bagaimana mengubah aset menjadi sales? Betul? Berarti kan ini barangnya tepat, target pasarnya tepat, promosinya tepat, gitu kan? Ya, jadi barangnya tepat, yang mau diisi kekosongannya jelas, gitu kan? Cara berpromosinya benar, maka dia berubah menjadi sales. Gitu. Tapi kalau sales promosinya habis-habisan, besar juga bocornya biaya di sini kan? Kalau tidak clear target pasarnya. Makanya kalau kita bicara di 7 stage bisnis, gitu ya, bagaimana bisnis bertumbuh, itu kan stage pertama itu bicara tentang traction. Ya, stage pertama bicara tentang traction. Bagaimana membangun pasar. Ya, ini stage pertama, ini creation. Creation. Ini bagaimana membangun pasar, bagaimana menciptakan traction. Tapi kalau kita nggak clear dari awal target marketnya siapa, kapan mau masuk niche market? Seringkali kita mulai bisnis, habis itu sibuk bicara tentang leverage, cari orang yang bisa mempromosikan bisnis kita, gitu kan? Cari sistem. Padahal target marketnya belum clear. Target marketnya belum clear. Oke, jadi bagaimana menentukan target market? Begitu target market masuk, baru kita bisa masuk pada fase niche. Kabar buruknya, yang bisa masuk fase niche market ini sangat sedikit. Karena tadi
clearkan target pasar kita. Ya, contoh master komputer dan CCTV. Siapa target marketnya? Kantor, sekolah, kantor yang seperti apa? Kantor-kantor pemerintah, kantor-kantor swasta. Berapa lokasi Bapak di mana? Tanjung Karang. Berapa puluh kantor yang ada? Berapa yang Bapak sudah dapatkan? Oke, kenapa? Oke, SDM-nya belum mampu kalau melayani, belum mampu untuk melayani orang. Kapan mampunya, Pak? Oke, apakah memang itu persoalan sebenarnya, Pak? Klien Bapak tetap kan? Tetap klien Bapak. Oke, ya. Jadi perlu ditelusuri sebenarnya masalah utamanya apa, gitu. Masalah utamanya apa? Karena sama, begitu kita tidak tahu masalah utamanya apa, kita akan sibuk mana telur mana ayam, mana telur mana ayam, ya kan? Akan di situ aja terus, ya kan? Akan di situ aja terus. Apakah ada perusahaan seperti Bapak yang karyawannya enggak, yang turnover-nya kecil? Oke, kenapa kok dia di Bapak enggak ada? Ya, nah, di situ satu lagi, apakah kita betul-betul sudah memiliki seven stage for the winning team? Tujuh kekuatan untuk menjadi tim pemenang. Bukan seven stage, apa? 7 kekuatan untuk menjadi tim pemenang. Oke, saya nggak loncat-loncat ya, saya pindah lagi dulu nih ya. Karena ini sudah clear ya, ini sedikit aja saya singgung ya, bahwa ini yang clear dulu nih. Oke, tapi di balik ini ada yang lebih fundamental lagi. Ya, apa itu? 1, strong leadership. Apa itu strong leadership? Who knows the way, who do the way, who show the way. Orang yang tahu betul dia mau kemana, sehingga dia bisa terus memprovokasi karyawannya. Dia bisa meyakinkan karyawannya bahwa kamu kalau dengan saya insya Allah gitu. Kelihatan bahwa dia itu energik gitu. Orang senang, karyawannya bersemangat gitu. Who show the way. Dia menunjukkan terus pada karyawan. Kita nanti mau kesana loh. Kita nanti mau sebesar itu loh. Ada kehidupan di dalam organisasi itu. Ada energi dalam organisasi itu. Oke? Kemudian who do the way. Dia bisa melakukannya. Dia paham caranya. Jadi bukan sekarang pas karyawannya ini ya kerjain aja lah. Kalau bisa itu. Lah dia nanya. Ya kan? Nah, oke, who do the way, who show the way, dia perlihatkan caranya. Oke, itu strong leadership. Yang kedua, visinya clear.
sudah ada visi? Gitu. Atau visinya masih copy paste? Ya? Clear vision. Visinya harus jelas. Kenapa perusahaan ini ada? Ya ada aja. Cari duit gitu. Apa bedanya dengan tempat lain? Kenapa dia mesti dengan kita? Oke, jadi clear vision. Karena visi itu memberi dimensi. Oke, nah, Bapak Ibu, kadang-kadang kan hal-hal yang begini kita anggap tidak penting. Hal-hal begini kita sering anggap tidak penting. Kita sepelekan. Tapi dengan kita tidak mementingkan ini, kita jadi lelah dalam bekerja. Yaitu turnover. Karena alasan orang untuk ikut lama dengan kita itu gak jelas. Kenapa dia mesti lama-lama dengan kita? Kita aja gak jelas mau kemana? Ngapain dia dengan kita? Harapan apa yang ada? Ya, nah, ini. Oke, lalu berikutnya apa? Sharp mission. Misi yang tajam. Ada nggak anggota kita itu dalam misi kita? Dalam misi perusahaan kita itu ada nggak bicara kesejahteraannya? Ada nggak bicara keselamatan dunia akhiratnya dia? Kenapa dia mesti ikut kita? Kenapa dia mau serahkan hari-harinya ke kita? Kok sekarang di tempat lain juga ada banyak duit? Gitu, ya kan? Ada nggak kita peduli terhadap dia? Ada nggak kita peduli terhadap akhiratnya dia? Ya kan? Teman lain nggak terima. Iya. Tapi kalau itu jadi bahasa-bahasa kecil Bapak, itu jadi buat Bapak. Empat, ya. Under core value. Ya, under core value. Ada value yang jelas, ada yang betul-betul kalau ini dilanggar, ini langsung keluar loh. Enggak ada nih. Apa value-nya? Sholat, jujur, ya kan? Yang betul-betul tidak boleh dilanggar itu dari awal udah diomongin ke mereka. Kalau ini enggak ada nih, ini langsung salaman aja, nggak ada SP nih kalau ini. Langsung salaman aja, tunjukin pintu keluar. Semua akan senang kalau rule of the game-nya jelas. Sama kayak pertandingan tadi. Pertandingan itu akan asik kalau wasitnya tahu aturannya dan menjalankan aturannya. Oh, kalau aturan itu nggak ada, aturan itu tergantung mood kita. Ya deg-degan terus orang, dengan salah lagi nih gitu. Jangan ini marah juga nih ibu gara-gara ini gitu. Ya kan? Nggak jelas. Ya, nah, core value. Yang kelima, ya, job description. Yang keenam, reward and consequences. Ya, reward and consequences. Yang ketujuh, 100 participation. Tidak membiarkan satu orang bekerja lebih santai daripada temannya.
walaupun itu keluarga kita sendiri, walaupun itu adik kita sendiri, walaupun itu anak kita sendiri. Kalau rasanya belum siap, mendingan tidak usah dimasukin dulu, karena akan dia merusak sistemnya tadi. Gitu. Ya mah, ya kan? Ya kan? Adiknya bos, boleh ngapain aja, gitu. Itu kan udah merusak kinerja yang lain, ya, merusak semangat yang lain. Oke, hal-hal kecil. Ya, 100% participation. Jadi salah satu kelemahan saya dari sejuta kelemahan yang lain adalah tulisannya susah dibaca. Kadang saya sendiri juga susah baca. Ya, nah, jadi persoalan kita karyawan turnover, kitanya yang banyak bermasalah. Kitanya yang banyak bermasalah. Kitanya nggak jelas. Kitanya yang tidak membangun alasan kenapa dia mesti dengan kita, gitu kan? Kita yang tidak membangun alasan kenapa dia harus bertahan dengan kita. Kita tidak bangun alasan itu, gitu. Ya kan, semua harus dibangun ya Bapak Ibu. Semua harus dibangun. Tim itu yang dibangun, ya kan? Jadi kalau kita bicara tentang horizontal time, vertical time, ya, yang vertikal itu adalah hal-hal yang darurat, harus disegerakan menyelesaikannya, ya kan? Contoh, karyawan tidak harmoni, itu harus segera diselesaikan, nggak boleh ditunda-tunda. Seringkali kita takut segera menyelesaikan, nanti keluar semua. Kan gitu ya. Nah, jadi ada yang sifatnya pemadam kebakaran harus segera dilakukan, ada yang sifatnya memang waktu, membangun tim waktu, gitu ya, waktu nggak bisa instan. Dia ibarat mencari mutiara, nyelam lagi, gitu kan? Oh bukan, nyelam lagi, bukan. Tapi bagaimana untuk membuat dia tidak bikin lelah? Tadi rule of the game-nya jelas dari awal. Yang kita cari bukan sekedar orang pintar, tapi attitude-nya dulu yang harus clear, gitu kan? Attitude-nya dulu yang harus clear. Jadi ini saya agak melebar, mohon izinnya, tapi menurut saya ini perlu Bapak Ibu. Jadi salah satu lagi adalah kita kalau ingin membangun, ya, kita ingin mendapatkan hasil yang bagus, itu semuanya kan harus clear. Clarity itu menimbulkan kekuatan, ya. Tapi kalau tidak clarity itu menimbulkan chaos, ya kan? Kalau misalkan clear nih, sekian kali terlambat, potong gaji sekian, atau dalam 10 menit itu sudah potong bagian yang mana ya. Kalau itu clear dan tertulis dan itu diberlakukan pada semua orang, mereka akan fun-fun aja, gitu. Tapi kalau itu berlakunya kapan kita suka, itu yang disebut tidak clear, ya. Nah, jadi kita kan menginginkan hasil yang bagus, great result, betul? Great result ini membutuhkan great system. Great system ini banyak, nggak rumit great system itu.
yang rumit itu adalah di sini. Great people. SOP sudah seberapa rajin kita bikin SOP? Jalan SOP-nya? Karena di sininya belum clear. Gitu. Ya, great people. Ya. Jadi SOP awal yang harus itu adalah tentang ketepatan masuk, ketepatan dari waktu-waktu eksekusi. Itu yang tidak boleh dilanggar. Ya, great people. Great people ini Bapak Ibu terdiri dari skill, knowledge, dan attitude. Berapa persen kira-kira skill? Seimbang ini tiga-tiga? Tidak. Berapa persen skill? 20% skill. Berapa persen knowledge? 20% knowledge. 60% attitude. Apakah Bapak Ibu dalam mencari karyawan seperti ini pertimbangannya? Seringkali kita kejebak mencari yang skillnya, tidak memperhatikan tentang attitude-nya. Kita fokus terhadap gelarnya, kita fokus terhadap skillnya, pengalaman. Padahal skill itu bisa dilatih. Tapi kalau attitude-nya jelek, kita yang letih. Gitu, ya. Kalau attitude-nya yang jelek, kita yang letih dia bikin, ya kan? Ya, kita yang letih dia bikin. Coba dipegang kepala. Salah tuh, Nek. Iya. Jadi ya hal-hal yang fundamental ini yang perlu kita jaga. Ya, hal-hal yang fundamental ini yang perlu kita jaga. Oke. Kita diskusi dulu. Ayolah kita diskusi dulu yuk. Saya balik lagi ke sini. Oh, ada coffee break-nya. Ini modelnya model bulldozer ini, ya. Oke, monggo silakan, mohon maaf. Baik, alhamdulillah kita sudah sesi pertama untuk materi hari ini. Dan seperti biasa kita akan coffee break sebentar ya, sekitar 15 menit maksimal. Buat yang mau ke toilet silakan, ada kue dan kopi, ada teh juga, silakan diambil dan jangan main jauh-jauh supaya tidak susah nyari. Jadi sekitar jam 10.15 ya. 15 balik lagi ke ruangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bisa belum ya?